Halo, selamat jumpa pemirsa. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dama TV, tema Manage Your Mind kali ini adalah bersihkan diri dari segala macam penyakit hati dengan semangat berkorban. Untuk membahas tema tersebut, kali ini sudah kedatangan tamu spesial di studio Dama TV yang terhormat Bapak Dr. M. Mahpur, MSI. Beliau merupakan ilmuwan psikologi sosial dan juga dosen psikologi sosial UIN Maliki Kota Malang. Beliau juga merupakan Wakil Ketua PCNU Kota Malang dan Presidium FKAUB Agama Islam. Langsung saja saya sapa pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya ini Bapak Mahpur ya. Ya, boleh lah. Baik, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya, terima kasih Bapak di tengah kesibukannya berkenan hadir di studio Dama TV untuk memberikan edukasi kepada pemirsa Dama TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu bersihkan diri dari segala macam penyakit hati dengan semangat berkorban. Iya Bapak, ini momennya pas sekali karena umat Islam di seluruh dunia akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha ya Bapak ya. Nah, yang saya tanyakan ini sejarah berkurban terlebih dahulu, terutama ini sejarah Idul Adha itu seperti apa? Bapak bisa menerangkan kepada pemirsa Dama TV, monggo. Ya, secara kurban atau Hari Raya Idul Adha itu biasanya selalu diacu pada dua sosok Nabi. Baik. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, Iya. yang kedua adalah Nabi Ismail. Dan ini salah satu cerita yang saya kira hampir semua orang tahu begitu. Nah, jadi pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim waktu itu bermimpi, yang mana mimpinya itu agak aneh dan mungkin di luar kewajaran, di mana mimpi itu dinyatakan dalam berbagai sumber itu sedang menyembelih anaknya. Ini tanda petik ya, menyembelih ini harus dikasih tanda petik, bukan berarti itu menyembelih nanti secara harfiah itu semua orang menyembelih itu. Menurut saya ini perlu dimaknai nanti bahwa menyembelih itu peristiwa di dalam mimpinya itu adalah sedang menyembelih gitu. Artinya di satu peristiwa itu bahwa Nabi Ibrahim kok menyaksikan di dalam mimpinya itu sedang ada pengalaman itu, dan itu kemudian menjadi kegalauan kegalauan Nabi Ibrahim, kok bisanya saya punya mimpi yang seperti itu begitu. Kemudian di dalam kebimbangannya itu merasa ragu, tetapi mimpi itu muncul tidak hanya sekali, kalau tidak salah 3 kali itu. Dan kemudian peristiwa itu didialogkan sama Nabi Ismail bahwa saya sedang bermimpi menyembelih kamu begitu. Dan peristiwa ini kemudian juga menjadi proses dialog antara dua nabi, yakni Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail begitu. Kemudian tentunya tidak barangkali segampang cerita ini bahwa ada yang namanya beban mental, beban psikologis, dan beban keyakinan tentunya, keraguan-raguan atas apakah mimpi ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan atau hanya sebatas kembang tidurnya. Tapi kalau Nabi itu bermimpi, salah satu di antara turunnya wahyu itu dengan media mimpi. Nah, ketika didialogkan, maka seorang Nabi Ismail kemudian mencoba untuk memberikan satu penguat bahwa kalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakan. Ayah gitu, saya akan menjadi orang yang bersabar untuk menerima itu. Jadi satu dialog yang sebenarnya bisa kita maknai bahwa berkorban sebenarnya adalah proses yang saling menguatkan antara dua orang di saat dimana Nabi Ibrahim waktu itu punya anak Ismail, yang mana Nabi Ismail itu lahir dinantikan dalam waktu yang lama begitu. Di saat Siti Hajar itu
pengen punya anak atau Nabi Ismail Nabi Ibrahim pengen punya anak, tetapi usia yang sudah tua tidak memungkinkan, tetapi dengan keajaiban atau kemurahan hati Allah itu kemudian Nabi Ismail ada begitu ya, dikaruniai anak. Nah, dari peristiwa itu kan sebenarnya ada pukulan berat ya, kalau kita bayangkan kita sudah menanti lahirnya seorang anak yang cukup lama, tapi kemudian diminta untuk mengorbankan. Nah, ini kan pukulan telak bagi seorang ayah misalnya hari ini atau seorang orang tua. Tapi mengapa kemudian ini menjadi salah satu wahyu yang harus dilaksanakan begitu. Jadi ini isyarat, tapi isyarat yang karena wahyu ya harus dilakukan begitu. Akhirnya berdasarkan keputusan berdua, maka ini ada dialog tatkala seorang anak pada umurnya sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu," itu ya. Ini bercerita tentang mimpinya itu. Kemudian pikirkanlah apa pendapatmu begitu kan. Ini proses dialog. Kemudian proses ini direspon atau dijawab oleh Nabi Ismail bahwa, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Bahwa ini sudah sepakat, ini sepertinya perintah Allah begitu ya. Artinya sudah menjadi keputusan, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Jadi pada prinsipnya bahwa keputusan yang berat ini kemudian diambil secara bersama-sama, dan disitulah kemudian ada mereka pergi ke suatu tempat dan kemudian disitulah ada upaya mempraktekkan itu. Tapi ini saya juga tidak mendapat informasi yang pasti apakah menyembelih ini seperti yang kita lihat selama ini begitu. Kita tidak tahu. Tapi setelah berusaha untuk melakukan itu, kemudian digantilah Nabi Ismail itu dengan hewan gitu, dengan kambing begitu. Dan disitulah sebenarnya awal dari disyariatkannya berkorban begitu. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya satu upaya dari orang beragama di mana ada yang namanya orang itu tidak tenggelam di dalam kepemilikan. Di mana waktu itu Nabi Ismail adalah sosok yang sangat dinantikan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya, tapi di saat penantian panjang dan kemudian lahirlah Ismail, kok kemudian ada perintah seperti itu kan pukulan telak. Ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya di dalam syariat berkorban itu janganlah kita dibutakan kepada to have, kepemilikan. Nah ini isyarat pentingnya begitu, atau hikmah pentingnya bahwa apapun itu yang paling Anda miliki itu jangan kemudian membutakan atas apa yang kamu maui. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya apa yang kita miliki itu juga bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah itu adanya penerjemahan semangat berkorban menjadi penerjemahan janganlah apa yang kamu miliki itu istilahnya itu dipagari secara ketat sehingga orang lain tidak bisa merasakan apa yang dimiliki itu gitu. Jangan terlena terhadap duniawi juga. Betul. Jadi ada semangat spiritual bahwa hal baik itu ya harus dilandasi kepada ketaatan dan kepatuhan pada wahyu atau pada perintah Tuhan, yang mana seseorang harus juga tetap di dalam proses kepemilikannya itu tetap mampu berdialog dengan Tuhan gitu. Sehingga kita itu ketika sudah punya sesuatu, jangan sampai sesuatu kemudian menjadi penghalang kita untuk tetap istilahnya punya hubungan spiritual dengan Tuhan gitu. Sehingga tetap kita kenali suara-suara Tuhan, bisik-bisikan Tuhan, atau istilahnya secara sederhana perintah Tuhan itu harus tetap terdengar
dalam hati begitu. Nah, ketika ini sejarah yang populer, artinya cerita-cerita yang populer, kemudian cerita ini menjadi acuan pada orang Islam untuk mengikuti perintah untuk berkorban, di mana setelah 2 hijrah maka Nabi Muhammad juga punya perintah atau memerintahkan untuk berkorban ini yang diiringi dengan musim haji haji. Nah, seperti itu, ringkasnya seperti itu. Dan ketika menjadi perintah atau menjadi syariat Islam, maka yang menjadi inti bukan penyembelihan Nabi Ismail itu, tetapi korban, di mana korban itu yang dikorbankan adalah dalam bentuk binatang. Jadi kambing, kerbau, sapi, unta gitu. Jadi ibaratnya adalah ini ya, kalau di Arab yang namanya hewan itu waktu itu menjadi bagian di antara kekayaan gitu. Simbol kekayaan itu selain berkebun itu ada peternak gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadikan bahwa berkorban disyariatkan dalam rangka orang tidak ditutupi oleh kepemilikan itu, sehingga buta melihat orang lain, buta berbagi, kemudian juga buta terhadap perintah-perintah Tuhan itu gitu. Jadi semangat berkorban itu secara syariat hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib gitu. Itu sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib itu artinya sunnah yang sangat penting begitu. Bapak mohon maaf ya, kita lanjutkan karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha dan juga Bapak Mahpur. Ya, beliau ini merupakan Presidium FKUB Agama Islam. Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya terkait sejarah dari Hari Raya Idul Adha begitu. Monggo silakan dilanjutkan. Nah, jadi di sini ada satu penjelasan penting ya. Jadi ada satu ayat Al-Hajj itu ayat 34 itu walikuli ummatin ja'alna mansakal yadhkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Jadi bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Nah, ini salah satu hal yang penting tadi, bahwa sebenarnya apa yang kita miliki itu salah satunya adalah di situ bagian dari anugerah Tuhan begitu, atau anugerah Allah itu. Jadi disinilah kemudian kita penting di dalam kepemilikan itu bukan semata-mata bahwa apa yang kita miliki itu adalah apa yang kita usahakan. Jadi apa yang kita miliki itu ya memang kita usahakan. Itu kan ikhtiar ya, artinya secara letter luck itu kalau kita bekerja maka kita mendapatkan. Tetapi ketika kita bekerja mendapatkan, jangan lupa bahwa apa yang kamu dapatkan itu adalah anugerah dari Allah itu. Jadi itu suatu nikmat itu, anugerah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Jadi Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah kepada Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati, lagi taat kepada Allah. Jadi secara letterlek begitu. Jadi bahwa kalau kita ini melakukan satu amalan yang namanya berkorban, ini sebenarnya mencerminkan bahwa kita itu rendah hati. Rendah hati secara psikologis ini. Jadi saya maknai secara psikologis bahwa korban bukan ritual bahwa kita membeli hewan korban itu, ada kambing, ada
sapi atau kerbau yang kemudian dibelih di musola atau di tempat mana kemudian dibagi-bagikan pada banyak orang begitu, yang terutama yang fakir gitu. Tidak semata-mata itu adalah ritual, tetapi kita harus berefleksi bahwa sebenarnya kalau saya itu membagikan sesuatu yang saya miliki, bahwa saya ini merasa bahwa tidak sok gitu ya, bahwa aku orang kaya, aku ini peternak sapi atau saya ini orang yang berlebih begitu. Disuruh kita untuk menurunkan volumenya. Salah satu menurunkan volumenya itu adalah membuang atau membelah kepemilikan kita untuk orang lain. Jadi menurut saya orang yang sebenarnya kaya itu bukan orang yang memiliki sesuatu, tetapi orang yang membagikan sesuatu pada orang lain. Ini orang-orang kaya. Nah, inilah bagian dari rendah hati begitu. Jadi saya menganggap bahwa orang kaya itu kalau dalam spirit berkorban bukan orang yang memagari apa yang dia miliki, tetapi harus berendah hati bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan, meskipun lahir dari proses kita bekerja, berusaha, ikhtiar, tetapi jangan lupa bahwa apa yang kita terima itu juga bagian dari izin Tuhan gitu. Ada orang yang bekerja keras tapi nggak kaya juga kan. Kayak saya misalnya dosen juga tidak sekaya orang yang misalnya berusaha tidak menjadi dosen. Artinya rezeki yang kita pilih itu juga bagian dari porsi pemberian Tuhan, anugerah yang itu menjadikan kita selalu ingat begitu bahwa ini semata-mata bukan apa yang saya miliki. Kadang kan ada orang yang wong iki kerja-kerjaku dhewe, ini usaha-usahaku dhewe, iki harta-hartaku sendiri gitu. Maka kamu jangan menyepelekan ini bahwa ini segala hal yang saya upayakan. Ini kan menjadi orang sombong, takabur begitu, sehingga orang kemudian lupa bahwa ini anugerah gitu. Ini anugerah. Sehingga jangan lupa bahwa di dalam hartamu itu juga ada hak-hak orang lain gitu. Kalau dalam berderma atau sedekah itu seperti itu. Sehingga kalau kita rendah hati itu tetap pada Tuhan mampu menangkap suara Tuhan atau bisikan Tuhan tentang kebaikan-kebaikan kita, tentang ini ya kebersihan hati kita. Kemudian kita juga bisa mendermakan sebagian apa yang kita miliki itu untuk orang lain. Artinya kita itu kaya tapi terbuka gitu. Tapi kita kaya itu peduli begitu. Makanya ini menjadi upacara atau hari raya. Ini kan hari raya kan. Hari raya ini berarti kan menjadi satu peristiwa penting. Harus besar gitu ya, peristiwa besar ya. Artinya kepemilikan ini peristiwa besar. Orang yang diingatkan atas kepemilikan itu sebenarnya peringatan besar. Sehingga betapa pentingnya begitu. Peringatan ini betapa pentingnya gitu. Jadi tidak hanya ritual haji, ritual yang kemudian napak tilas lah. Tetapi ini peringatan besar. Jadi kalau yang satu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha gitu. Yang satu adalah hari raya fitrah suci, yang ini hari raya besar. Berarti peringatan terhadap apa yang kita miliki itu adalah peringatan yang besar. Nah, ini berarti bagaimana sebenarnya kepemilikan itu akan menipu, tipu daya ego kita, sehingga kita bisa melupakan. Misalnya punya uang, itu kan kadang lupa bahwa ada orang lain yang juga misalnya butuh dimodali atau butuh misalnya dibantu, terus punya punya tanah, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak, dan punya jabatan, apalagi lah, terkadang memang menutupi kita untuk tidak bisa berpikir jernih. Makanya ini menjadi peringatan besar. Jadi ego orang yang diperingatkan, dan ego ini adalah semacam nafsu yang ini menjadi peristiwa penting yang harus diperangi, dan perang terhadap hawa nafsu atau egosentris itu adalah perang yang besar. Jadi Nabi Muhammad itu pernah mengingatkan bahwa setelah perang sesungguhnya itu yang perang besar sekali, kalau nggak salah perang Badar, sebenarnya ada perang yang lebih besar dari itu. Nabi Muhammad kata, apa itu? Perang terhadap hawa nafsu,
perang terhadap motifmu, perang terhadap egomu itu jauh lebih besar. Maka ini jadi masuk akal begitu kalau kemudian Idul Adha atau hari raya kurban, hari raya yang besar ini kemudian hari besar ya gitu, hari raya besar biasanya orang Jawa adalah peringatan besar dan perang terhadap kepemilikan itu adalah perang yang besar sebenarnya. Nah inilah menjadi momen hari raya. Iya, menekankan ego itu memang sulit ya Pak? Sulit. Jadi orang ini, apalagi manusia ya, bahkan Nabi pun ada ini ya, bahwa Nabi itu selain Nabi, dia juga sebagai manusia, bahwa ada ini ya, pengaruh ego itu masih ada. Gitu. Nah makanya itu yang kemudian harus diperangi menjadi perang yang besar begitu. Jadi sebenarnya perang yang besar itu ya memerangi diri sendiri. Ya, betul. Musuh itu. Ya, musuh yang besar itu adalah diri sendiri. Makanya kita harus memerangi agar kita itu tidak dikuasai oleh musuh. Musuh yang besar apa? Ya ada di dalam diri kita sendiri. Maka itu harus diperangi. Jadi menurut saya lebih suka memanai Hari Raya Kurban itu, Idul Adha ini sebagai satu peristiwa-peristiwa besar, di mana apa yang besar salah satunya adalah kepemilikan itu. Kepemilikan. Ya, meskipun itu sunnah, tapi sunnah yang sangat penting begitu ya. Baik Bapak. Nah. Kemudian seperti apa pahala orang berkurban Bapak? Jadi pahala orang yang bisa didapat begitu. Jadi ini sebenarnya menurut saya adalah pahalanya lebih kepada pahala bagaimana orang itu membebaskan dirinya dari ini tadi, seluruh kuasa hawa nafsu. Itu adalah kunci bagaimana sebenarnya kalau orang bisa mengelola hawa nafsunya, mengelola kepemilikannya itu, pintu-pintu pahala akan terbuka begitu. Baik pahala yang datang dari dalam diri kita atau pahala yang datang dari orang lain. Jadi menjadi berimbang gitu. Sumbangannya itu sumbangan pahala terhadap diri kita dan pahala pada orang lain. Dan itu besar sekali gitu. Artinya saya tidak membayangkan ya ini ya sesuatu yang dua-duanya berarti ya saya tidak sedang menghitung pahala, tetapi sedang mendapatkan ini bayangan bagaimana ini menjadi satu kontribusi pada amal kita itu tidak hanya amal yang kita upayakan sendiri, tapi juga amal yang diupayakan oleh orang lain. Misalnya dari fakir miskin yang mendapatkan ini ya manfaat dari hewan kurban itu sendiri, turut merasakan. Jadi ada dua pintu ya, ada dua pintu di dalam dirinya sendiri sama pintu dari orang lain. Nah ini adalah rahmat yang saya kira sangat penting. Orang itu dicintai banyak orang. Ini satu kebanggaan. Gitu. Nah, ini sudah secara duniawi sudah nampak pahalanya, pahalanya langsung. Bapak, kita lanjutkan lagi ya setelah yang satu. Ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, kali ini tema Manage Your Mind adalah bersihkan diri dari segala macam penyakit hati dengan semangat berkurban. Kali ini sudah hadir juga ya, tadi sudah pemaparannya luar biasa sekali oleh Dr. M. Mahpur, MSI. Beliau merupakan Presidium FKUB Agama Islam, Wakil Ketua PCNU Kota Malang, dosen psikologi sosial UIN Maliki Kota Malang, dan juga ilmuwan psikologi sosial. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya tadi, seperti apa pahala orang berkurban itu? Kalau di sini tadi disampaikan Mbak ya, falahu aslimu wa basyiril muhbitin itu. Jadi sebuah kabar orang yang rendah hati dan karena orang ini taat kepada Allah begitu. Jadi ini adalah satu bagian bagaimana seseorang ini kemudian terhubung langsung dengan Allah. Jadi pahalanya tadi satu, kita bisa mengendalikan tadi, kalau tadi apa yang terkait dengan kebersihan hati, terus penyakit hati. Nah, jadi
orang yang bersih dari hatinya tentunya dia lebih tercerahkan begitu, sehingga dia akan bisa memilih jalan hidupnya menjadi lebih baik. Jadi pahala-pahala yang ada di dunia ini sudah bisa dirasakan langsung, selain pahala-pahala yang tentunya itu akan, karena ini sifatnya sunnah ya, sifatnya sunnah tapi yang begitu penting ya, ini pahala bagian dari kita bisa mengelola nikmat Tuhan ini sebagai bagian dari rasa syukur gitu, bukan kufur. Jadi orang yang kufur itu pasti masuk neraka gitu, tapi orang yang syukur itu adalah surga begitu. Surga di dunia atau surga di akhirat nanti. Jadi ini adalah salah satu sunnah tetapi yang sangat penting begitu bagi manusia. Nah, saya kira kita bisa lebih pada upaya untuk mengembangkan dan memaknai bahwa di dalam berkorban ini pahalanya adalah bagian dari syukur, di mana nikmat-nikmat syukur itu akan bisa kita urai, akan menjadi pahala-pahala yang berlimpah begitu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada pahala untuk membersihkan diri kita, tapi juga ada pahala untuk dicintai atau menyenangkan orang lain. Contohnya begini, ada kisah bahwa orang ini sholatnya bagus. Nah, orang ini sholatnya bagus, hampir tidak pernah ketinggalan. Tetapi dia tidak pernah peduli pada nasib tetangganya, tidak peduli pada orang lain. Maka ketika dihisab itu, justru yang menjadi kebanggaannya itu tidak menjadi kunci amal baik dan diterima oleh Tuhan. Justru protesnya dari orang-orang di sekitar itu yang kemudian menjadi ganjalan gitu. Yang menjadi ganjalan bagaimana dia kemudian tidak diterima sholatnya itu meskipun rajin gitu, meskipun rajin, tetapi orang lain tidak, misalnya ada tetangganya yang miskin gitu, ada tetangganya yang tidak bahagia, atau ada tetangganya yang kekurangan padahal dia berlimpah, maka justru beban sosial ini akan menjadi hambatan ketika amal kita itu dihisab. Bahkan sebaliknya begini, ada seorang pelacur yang kemudian masuk surga itu gara-gara ketika sepatunya itu digunakan untuk mengambil air dan air itu digunakan untuk ngasih minum pada anjing. Disitulah justru kepedulian dia pada binatang ini menyelamatkan dia, atau tobatnya diterima gitu. Tobatnya bisa diterima. Ini kan apa ya? Saya kira nggak main-main begitu. Jadi pahalanya itu tidak main-main. Jadi situasi atau pahala yang ini lahir dari peristiwa-peristiwa sosial, lahir dari kepedulian-kepedulian, itu bisa menyelamatkan orang dari dosa yang menurut dia sendiri nggak diampuni. Menurut dia sendiri nggak diampuni. Ini berarti kan luar biasa. Maka ini peristiwa besar gitu. Iya, jadi orang yang dilihat covernya itu baik seperti yang diceritakan Bapak tadi, sholatnya tepat waktu, 5 waktu juga, itu belum tentu pahalanya itu diterima ya Pak ya. Iya, begitu. Gitu. Tapi kalau justru ini kebalikannya, justru orang yang dalam tanda kutip begitu, dia melakukan dosa begitu, tapi karena sikapnya atau kepedulian dia terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain, itu bisa membawa dia gitu ya. Iya, jadi ini ke surga. Jadi ini bahasa sederhananya ini ibadah sosial begitu ya. Ini ibadah sosial, jangan dimaknai bahwa saya sudah melaksanakan ini dan kemudian ini selesai begitu, tidak. Tapi yang perlu kita rawat adalah kepedulian sosial, perhatian kita pada orang lain, dan apa yang kita miliki itu harus menjadi bagian dari hal-hal yang juga kita tasarufkan atau kita bagian pada orang lain begitu. Jadi komunikasi vertikal dan juga komunikasi horizontal itu harus ini seimbang begitu ya Bapak ya. Jadi ini korban itu sebenarnya komunikasi horizontal juga begitu. Secara simbolis ada namanya ini hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, yang mana penyembelihan hewan kurban ini
dilaksanakan 4 hari ya, yang itu 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13. Baik. Iya, Nah, Pak. saya kira kalau kita cari pahalanya dari sini aja sudah cukup ini ya, cukup membukakan kita pada arti bahwa sebenarnya Tuhan atau Allah itu memiliki kemurahan, memiliki kemurahan. Dan ini disebutkan beberapa hal bahwa kemurahan-kemurahan Tuhan ini bagian di antara rahmat, di mana orang yang menjalankan kurban ini berarti dilimpahi dengan rahmat itu ya, anugerah-anugerah dari Tuhan itu. Ya, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, tema kita pada malam hari ini bersihkan diri dari segala macam penyakit hati dengan semangat berkurban. Tadi Bapak juga sedikit menyampaikan juga ya, apakah dengan berkurban memang segala penyakit hati ini akan hilang, Bapak? Penyakit hati itu dalam tanda kutip bukan ini Bapak ya, sakit hati betul-betulan ya Pak ya. Tapi penyakit hati itu misalkan seperti iri gitu kah Bapak? Dengki begitu ya, sombong juga Bapak. Sombong, takabur, terus kemudian nanti ada kufur begitu. Sebenarnya ini ya kalau kita hanya hanya melaksanakan bahwa ini adalah ritual, bahwa saya misalnya sudah berkorban, misalnya berkorban kambing atau itu sudah selesai begitu. Tetapi tidak menginternalisasi sebenarnya pesannya apa. Ini yang paling sulit. Jadi penyakit hati menjadi sebenarnya mengikat kita sepanjang hari, sepanjang jam, sepanjang menit ya, sepanjang detik, yang namanya penyakit hati. Kita sendiri aja penyakit hatinya selalu tumbuh gitu loh. Apalagi kita terhubung dengan orang lain gitu, kemudian menggunakan sesuatu, itu penyakit hatinya selalu muncul gitu. Artinya penyakit hati dengan hanya kita berkorban misalnya 1 kali dalam setahun, kemudian setelah itu kita tidak terus belajar, ya nggak ada gunanya gitu. Karena seperti tadi banyak orang yang kemudian melaksanakan agama tetapi nggak menjamin bahwa dia masuk surga begitu. Nah ini yang menurut saya penting begitu. Tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya hati ini selalu butuh belajar agar penyakit hati itu tidak menguasai begitu. Maka ini menjadi berat begitu. Jadi perang terhadap kemilikan dan kemudian lebih spesifik perang terhadap penyakit hati dari nafsu kita, dari ego kita. Maka ini sebenarnya adalah satu perang atau satu kesadaran yang butuh kita lawan terus-menerus, kita sadari terus-menerus, kita sadari terus-menerus setiap jam, setiap detik bahkan, sehingga kita tidak keluar dari kendali yang namanya pendikte dari nafsu itu yang kemudian menjadi penyakit hati. Setiap orang saya kira tidak bisa keluar dari penyakit hati kecuali Nabi ya. Kalau Nabi itu kan maksum ya, Nabi Muhammad itu maksum, meskipun keliru itu dijamin bahwa dia diampuni begitu. Kita kan bukan Nabi, jadi penyakit hati tidak kenal bahwa orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang saleh begitu. Justru kadang orang-orang yang seperti ini kadang juga mudah tergoda oleh terpapar oleh penyakit hati itu karena statusnya, karena keilmuannya juga, karena ini ya status sosialnya sebagai ustadz, sebagai kiai atau sebagai profesional tertentu gitu, atau sebagai ahli tertentu. Ini juga menjadi salah satu penggoda dari tumbuhnya penyakit hati itu. Oleh karena itu, ini perang yang besar adalah perang untuk ini ya. Kalau tadi adalah to have, memiliki, kita harus to be atau menjadi. Bagaimana kita menjadi lebih baik, menjadikan terhubung dengan orang lain sehingga kita hidup atau kita bertugas atas kehidupan ini itu adalah selalu menjadi, selalu bergerak positif, keluar dengan orang lain, memperhatikan orang lain, dan kemudian bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika penyakit hati itu tidak kita perangi sendiri, tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain,
maka energi manfaat orang lain yang banyak itu akan mengalir kepada kita begitu. Baik. Nah, inilah yang kemudian menyelamatkan kita seandainya kita secara mandiri lupa begitu ya, lupa begitu. Baik. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi, semakin asik sekali ini Bapak pembahasannya. Tapi setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak M. Mahpur. Ya, ini tidak terasa Bapak, ini di segmen kita terakhir, tapi pertanyaan saya masih ada beberapa Bapak yang belum dijawab ya Bapak ya. Salah satunya seperti ini Bapak, ada banyak hal dalam peristiwa Idul Adha, diantaranya nilai historis, nilai religi, nilai sosial, kemasyarakatan, dan nilai pendidikan. Nah, ini mohon dijelaskan, tadi Bapak sudah menjelaskan banyak tentang nilai historisnya ada, kemudian nilai religi sudah ada, nilai sosial juga sudah kita tangkap bersama. Nah, untuk nilai kemasyarakatan dan nilai pendidikan ini mohon dijelaskan kembali Bapak, apa yang bisa kita tangkap dari peringatan Hari Raya Idul Adha? Banyak sekali ya. Ya, kalau yang historis tadi sama nilai religi dan sosial sudah ya Bapak ya. Sekarang yang untuk nilai kemasyarakatan dan nilai pendidikan, apa yang bisa kita tangkap dari peringatan Hari Raya Idul Adha? Di dalam ini, di dalam pendidikan ya, dalam pendidikan dulu, dalam pendidikan, bahwa dialog Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu adalah dialog edukatif. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim yang itu berperan sebagai ayah tidak serta-merta menginstruksikan secara langsung bahwa ini perintah Allah, kamu harus nurut. Nah, di dalam pendidikan kita tidak bisa juga seperti itu, bahwa ini instruksi harus dilakukan. Di dalam pendidikan hari ini kita tidak bisa seperti itu, bahwa yang namanya kita ingin berbuat kebaikan, ini ada istilahnya saling memahami. Nah, bagaimana antara guru dan murid itu sebenarnya adalah satu hubungan yang saling memahami, bukan saling memaksa. Sehingga di antara dua orang kalau ingin berbuat baik sebenarnya, maka carilah kesepahaman. Nah, gitu loh. Sama ketika kita menikah itu kan, ketika kita cari jodoh, itu sebenarnya yang kita cari adalah pemahaman, bukan pemaksaan. Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah pemahaman, sama dengan bagaimana kita berelasi. Ini dalam proses ini ya, dialog antara Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, bahwa proses berbuat baik itu adalah pemahaman, pengertian, bahwa saya barangkali benar, tetapi belum tentu apa yang saya anggap benar itu benar pada orang lain. Bahwa apa yang saya anggap baik itu juga belum tentu baik bagi orang lain, apalagi kita salah menyampaikan. Jadi kalau apa yang kita anggap baik itu kemudian disampaikan dengan cara yang salah, maka jadinya nggak baik kan, jadinya menjadi bertengkar gitu. Wah, itu baik menurut kamu, tapi belum tentu baik menurut saya. Sama ini, bahwa baik menurut Nabi Ibrahim belum tentu juga baik pada Nabi Ismail. Maka yang dibicarakan atau yang dicari oleh Nabi Ibrahim pendapatnya Nabi Ismail, bukan kamu harus lakukan ini, begitu. Kamu harus lakukan tidak dipaksa, ini. Begitu, iya. Nah, ini proses bagaimana kita menjalankan pendidikan, atau kalau di dalam kelas begitu, di dalam rumah juga seperti itu, atau di masyarakat juga seperti itu. Kita mengajarkan hal-hal baik, tidak bisa kita kemudian instruktif gitu, diceramahi begitu tanpa kemudian tahu, ini paham enggak gitu, ini sevisi atau enggak, ini sama enggak energinya untuk sama-sama menerima bahwa yang baik ini benar atau yang benar ini baik begitu. Maka perlulah kemudian kita mengukur bahwa kita berhadapan dan berdialog dengan orang lain selalu mengukur apakah yang kita anggap baik juga baik menurut orang lain, dan bagaimana perspektif orang lain itu juga perlu kita dengarkan. Nah, ini penting. Kadang kita kan menjadi orang yang tidak bisa mendengarkan perspektif orang lain.
Apalagi sudah menjadi guru, sudah menjadi ustadz, sudah menjadi yang gini-gini itu yang statusnya Allah. Kadang susah mendengarkan orang lain gitu. Nah, bagaimana dengan ini historis dari berkorban, yang mana peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu membelajarkan kita butuhnya mendengar orang lain sebagai bagian dari inspirasi kebaikan yang barangkali kita juga sebenarnya sudah punya kebaikan itu, kebenaran itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah posisi Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah dijelaskan di sini insya Allah minas syabirin. Jadi insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Jadi dengan begitu meyakinkan bahwa Nabi Ibrahim bahwa aku ini taat karena bagian dari kesabaran. Aku ini menerima itu bagian orang yang sabar. Jadi apa? Kebaikan itu harus diterima dengan kesabaran, kepatuhan itu juga harus dijalankan dengan kesabaran. Kemudian hal-hal baik juga harus dijalankan dengan kesabaran. Perjuangan itu juga harus dijalankan dengan kesabaran. Nah, ini nilai edukatifnya. Kadang itu kita terlalu apa? Futuristik, terlalu punya visi, obsesi yang ini ya. Kalau di psikologi itu namanya dream building, bahwa saya harus mendapatkan ini 2 tahun, saya harus beli rumah 2 tahun, saya harus. Tapi lupa bahwa sebenarnya di dalam proses penantian dan perjuangan itu ada kesabaran. Mbok menawa bahwa 2 tahun itu nggak terjadi. Mbok menawa apa yang kita impikan belum saatnya kita terima. Maka kesabaran itu. Bahkan kadang begini, contohnya contoh yang Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ketika yang sekarang di ibadah hijrah itu ada namanya sa'i ya. Contohnya begini, Siti Hajar itu berjuang mencari air di saat Nabi Ismail itu sedang butuh air gitu. Beliau seolah-olah tidak ada harapan di padang pasir waktu itu, di mana apa mungkin ya saya bisa mendapatkan air begitu. Dia lari 1 kali, tidak dapatkan air, kembali lagi ke Nabi Ismail itu yang ditinggal, kemudian tidak dapat, ditinggal lagi Nabi Ismail untuk mencari air lagi. Itu 7 kali. Bayangkan perjuangannya itu adalah 7 kali. 7 kali ya. Untuk kemudian mendapatkan air yang sekarang disebut sebagai air Zam-Zam itu. Dan kemudian ada peristiwa sa'i itu, lari dari Bukit Safa ke Marwah itu. Bahwa 7 kali, kalau dulu ya bayangin tidak ada air, panas, gurun, itu kan siapa yang mau berjuang seperti itu. Kadang itu kita 6 kali sudah tidak mampu gitu, atau 3 kali aja sudah menyerah, bahkan 1 kali aduh saya sudah gagal. Padahal kita sudah nyampe ke 6, sebenarnya hanya 1 langkah aja kita untuk bisa mendapatkan kesuksesan itu, atau impian kita itu dapat begitu. Nah, kadang kita nggak sabar. Nah, itu peristiwa kesabarannya banyak sekali. Jadi ini proses bagaimana kita bermasyarakat, dan kita perlu untuk melatih kesabaran sebagai satu modal utama untuk melawan yang besar tadi. Baik, karena ini momennya Idul Adha Bapak ya, mohon disampaikan bagaimana menumbuhkan semangat kita berkurban sejak dini, kemudian doa-doa apa saja yang bisa dipanjatkan ketika Idul Adha dan niat berkurban. Terakhir kepada pemirsa Dhamma TV, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi berkorban itu bisa kita latih sejak dini, mulai dari menyaksikan, mulai dari terlibat di dalam kepanitiaan dan lain sebagainya, dan bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita sebenarnya selain secara simbolik itu bisa kita lihat orang yang berkorban dengan
binatang ternak, mulai dari kambing, kerbau, sapi, atau bahkan unta. Ini adalah bagian dari sunnah muakatnya, ritualnya itu disimbolkan seperti itu. Tetapi yang lebih penting dari itu ada proses-proses yang sudah saya uraikan tadi. Bagaimana kita sebenarnya dididik untuk memerangi kepemilikan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kita harus bersabar. Harus bersabar bahwa di dalam mengeluarkan hal-hal yang kita miliki itu kuncinya juga kesabaran. Artinya juga kita harus punya modal yang namanya itu sabar. Sabar itu jauh lebih terbuka bahwa kita tidak terikat dengan yang kita miliki, tetapi menerima dengan terbuka hal-hal yang kita upayakan, hal-hal yang ingin kita distribusikan, ingin kita bagikan pada orang lain. Tidak ada doa yang secara spesifik, Mbak. Jadi kalau secara ini momennya momen haji, ya doa-doa yang ada kaitannya misalnya dengan ibadah haji gitu, misalnya ada doa yang mudahkanlah saya atas urusan dunia gitu, kemudian mudahkanlah saya untuk pergi ibadah haji gitu. Itu sudah umum gitu, nanti bisa dicari. Jadi sebenarnya tidak spesifik doanya, yang tergantung pada pesannya. Pesan bahwa kita tidak ini ya berdoa yang ada kaitannya dengan untuk selalu membersihkan kita dari hawa nafsu gitu, kemudian kesabaran gitu, terus kemudian karena momennya adalah hari raya haji atau ibadah haji, ya kita sering-sering aja berdoa atau bersilaturahim pada orang-orang yang akan berangkat haji atau pulang haji. Ya, wa yasir lana umurana gitu. Bahwa mudahkanlah urusanku. Wa yasir lana umurana ila ziaratil Makkah wal Mukarramah begitu. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya spesifik ya. Biasanya kan haji itu menjadi impian semua orang gitu. Nah, itu bisa kita kembangkan. Tapi jangan lupa bahwa tadi ada sabar, ada yang lebih penting dari itu, kita harus memerangi hal-hal yang kita miliki untuk tidak membutakan kita untuk berbuat baik. Ada hak orang lain, ada hal-hal yang kita tidak jumawa atas apa yang kita miliki. Saya kira itu. Bapak luar biasa sekali ya. Sebenarnya saya mau dialog lebih panjang, Bapak. Waktunya mohon maaf, 1 jam Manage Your Mind menemani kita, Bapak ya. Jadi pemirsa ini sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak Mahpur. Ini semoga bermanfaat. Kemudian semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat ya, Bapak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Muhammad Mahpur MSI atas penjelasannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Bapak. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. M. Mahpur MSI. Beliau merupakan Presidium FKUB Agama Islam. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.